Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan di Sema Adonai yang terakhir ya Bapak Ibu, di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, yaitu pada hari Sabtu 13 Januari 2024. Yang malam ini temanya adalah titik balik Rasul Petrus. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta IR James Hendry MTH STH. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, maka kita akan membukanya dengan doa pembukaan terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Ibu Heni. Dipersilakan Ibu Heni. Ya, baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jam 21 WIB waktu Indonesia, kita belajar kembali bersama-sama di Zoom Sema Adonai. Seperti biasanya Bapak Pendeta James Henry setia melayani di Sema Adonai. Yuk, mari kita berdoa dulu, kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa kalau malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu di Zoom Sema Adonai. Bapa, kami tahu di mana kami menjadi murid-Mu, ada satu berkat yang akan dipenuhi kepada kami untuk memenuhi persyaratan sebagai umat kudus-Mu ya Bapa. Kami harus belajar kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu itu yang akan menuntun kami, yang mengarahkan kami ke arah yang tepat ya Bapa. Bapa, kami membutuhkan hikmat yang dari Engkau, mampukan kami untuk dapat mencerna pelajaran malam hari ini. Lembutkan hati kami ya Bapa, agar kami bisa mengarahkan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami. Malam ini kami belajar, Tuhan, biarlah dalam pelajaran malam hari ini ya Bapa, sungguh Tuhan, mendewasakan kami di dalam iman kami, dan kami bisa semakin teguh di dalam Engkau. Bapa, berkati hamba-Mu, Pendeta James, yang akan berbicara menyampaikan pengajaran ini. Kami tahu ya Bapa, Engkau telah memberkati hamba-Mu ini, dan kami mohon biarlah Engkau tambah-tambahkan berkat-Mu mengalir atas hidupnya saat ini. Mampukan dia Bapa untuk menyampaikan isi hati-Mu, apa yang telah dia persiapkan Tuhan, sehingga kami dapat mengerti. Bapa, tolong juga kondisi wifi yang ada di rumahnya saat ini, kena kondisi cuaca di Jakarta yang tidak baik ya saat ini ya Bapa. Kami mohon ya Bapa, biarlah cuaca yang tidak baik saat ini Bapa tidak menghalangi dia Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman. Tolong Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu. Demikian juga operator kami yang di belakang layar, biarlah segala pertolongan Tuhan nyata sehingga listrik, wifi, acara-acara ini dapat berlangsung dengan baik. Demikian juga untuk Ibu Aling yang memimpin acara dari awal, pertengahan, dan akhir. Berkati hamba-Mu ini ya Tuhan, dan kami percaya pelajaran ini akan menjadi berkat bagi kami yang di Zoom Sema Adonai maupun yang sedang mendengarkan di layar streaming kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Heni untuk doa pembukanya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kelas pembelajaran kita, maka saya akan terlebih dahulu menyapa narasumber kami. Shalom, selamat malam Pak James. Ya, kemute Pak ya. Ya, shalom Ibu Aling, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua malam hari ini. Bagaimana Pak kabarnya? Sehat ya Pak? Ya, Semoga sehat, selalu puji sehat. Tuhan. Iya, puji Tuhan. Baik Pak, untuk mempersingkat waktu, maka saya akan menyerahkan waktu dan tempat kepada Pak James. Dipersilakan Ya. Pak James. Terima kasih Ibu Aling. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini saya akan menyampaikan bahan untuk pengajaran malam hari ini dengan tema titik balik Simon Petrus. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang bisa kita pelajari mengenai kehidupannya, bagaimana kehidupan sehari-hari.
Tetapi malam hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk belajar mengenai Simon Petrus. Titik balik Simon Petrus. Next. Ya, next. Ya, apa yang dimaksud dengan titik balik? Supaya Bapak Ibu bisa memiliki pemahaman yang sama dengan saya. Apa yang dimaksud dengan titik balik? Yang dimaksud dengan titik balik yang pertama itu mempunyai pengertian sebuah periode yang dialami seseorang ketika terjadi transformasi besar dalam menentukan pandangan diri. Yang kedua, peristiwa penting yang dapat mengubah kehidupan seseorang dari kondisi terpuruk setelah menemukan titik balik mendapatkan semangat baru untuk mengubah nasibnya menjadi lebih baik. Ya. Kita akan belajar malam hari ini titik balik Rasul Petrus. Next. Ya. Latar belakang dari Simon Petrus. Nama lahir dari Simon Petrus itu Simeon. Simon. Lahir di Betsaida, Galilea. Tertulis di Matius pasal 4 ayat 18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Ayah dari Simon Petrus bernama Yohanes atau Yunus. Pekerjaan sebelumnya itu penjala ikan atau kita kenal dengan nelayan. Ia dan saudaranya Andreas adalah murid pertama yang dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus. Injil Matius pasal 4 ayat 19 dan 20. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Jadi Simon Petrus ini nama lahirnya Simon, lahir di Betsaida di Galilea. Pekerjaan sebelumnya adalah penjala ikan atau nelayan, dan ia dan saudaranya Andreas adalah murid pertama yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Selanjutnya, next. Nubuat Tuhan Yesus untuk Simon Petrus. Tuhan Yesus menamai Simon sebagai Petros, bahasa Yunani maskulin, atau Kefas dalam bahasa Arab, atau batu karang, yang mengisyaratkan bahwa Tuhan Yesus meletakkan landasan gerejanya di atas Petrus. Di Injil Matius pasal 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Next. Ya. Pengakuan Simon Petrus terhadap Tuhan Yesus. Simon Petrus yang pertama kali mengaku imannya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Injil Matius pasal 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Markus pasal 8 ayat 29. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Ini pengakuan iman yang begitu luar biasa dari seorang yang bernama Simon Petrus, pengakuan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Simon Petrus juga hadir pada saat Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung atau peristiwa transfigurasi Kristus di Matius pasal 17
ayat 1 sampai 6. Bapak Ibu bisa baca nanti setelah pembelajaran ini, kelas pembelajaran ini. Next. Kekecewaan Simon Petrus. Ini ada 3 hal yang membuat Simon Petrus itu kecewa kepada Tuhan Yesus. Yaitu yang pertama adalah pada peristiwa penangkapan Tuhan Yesus di Getsemani. Bapak Ibu bisa baca di Matius pasal 26 ayat 47 sampai 56, di mana pada malam di Taman Getsemani ini Tuhan Yesus tidak mengadakan perlawanan sama sekali. Pada saat ditangkap, didatangi Yudas dan juga imam-imam kepala, tidak ada perlawanan. Tentara Roma datang, tidak ada perlawanan sama sekali. Ini yang membuat salah satu yang membuat Simon Petrus ini kecewa. Kenapa Tuhan yang sebagai anak Allah yang hidup, yang membawa keselamatan bagi bangsa Israel, pada saat ditangkap di Taman Getsemani tidak melakukan perlawanan. Dan di Matius pasal 27 ayat 1 sampai 26, Tuhan Yesus diadili dan dijatuhi hukuman mati. Ini yang pemahaman Simon Petrus dan murid-muridnya pada saat itu, oh Tuhan Yesus adalah raja yang akan memulihkan keadaan bangsa Israel, yang membawa bisa mengalahkan tentara Romawi, membawa kemerdekaan bagi bangsa Israel. Tapi akhirnya Tuhan Yesus diadili dan dijatuhi hukuman mati. Dan selanjutnya di Matius pasal 27 ayat 32 sampai 44, Tuhan Yesus disalibkan, mati di atas kayu salib. Ini 3 hal yang di luar pemahaman dari Simon Petrus, sehingga Simon Petrus ini kecewa berat sama Tuhan Yesus. Dan kita bisa tahu bagaimana Simon Petrus akhirnya menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Petrus menyangkal. Bahkan Petrus akhirnya setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Petrus kembali menjadi penjala ikan. Kembali ke profesinya yang lama. Next. Ya, kapan titik balik terjadi pada diri seseorang? Ada 3 hal. Yang pertama, saat seseorang sangat memikirkan akan masa depannya dengan membuka pikiran dan hati untuk menerima masukan dari setiap peristiwa yang terjadi. Yang kedua, ada peristiwa besar yang terjadi di dalam hidupnya. Yang ketiga, pertemuan dengan seseorang yang berpengaruh sehingga bisa mengambil keputusan yang penting. Next. Ciri orang-orang yang berhasil menemukan titik balik. Yang pertama, bersedia mengambil resiko besar dalam hidupnya. Selalu optimis, bersemangat. Yang ketiga, berhasil mengalahkan rasa malas dan takut akan resiko kegagalan. Next, kita akan pelajari malam hari ini titik balik Simon Petrus. Ya, titik balik diawali. Jadi titik balik Simon Petrus diawali. Next. Kita bisa baca di Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Bapak Ibu bisa baca di masing-masing di tempat masing-masing. Tapi saya mau sampaikan bahwa titik balik Simon Petrus diawali dari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ini ditulis di Yohanes pasal 21 ayat 1-14. Tadi dikatakan kapan titik balik terjadi. Yaitu salah satunya adalah pertemuan dengan seseorang yang berpengaruh sehingga bisa mengambil keputusan yang penting. Di dalam kisah Yohanes pasal 21 ayat 1-14 ini, Tuhan Yesus
menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Saya akan membacakan ayat 1 sampai 4. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak Zebedius, dan 2 orang murid lainnya. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat, lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ya, ayat 4, ayat 7, ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ayat 7, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Bapak Ibu yang terkasih, tadi saya sudah sampaikan kapan titik balik terjadi, yaitu pada saat pertemuan dengan seseorang yang berpengaruh sehingga bisa mengambil keputusan yang penting. Yang kedua, ada peristiwa besar yang terjadi di dalam hidupnya. Dari kisah Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14, di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Danau Tiberias, bukan sekedar menampakkan diri, tetapi Tuhan Yesus menyatakan kuasanya. Karena pada saat itu, murid-muridnya, terutama Simon Petrus, kembali menjadi nelayan, menjadi penjala ikan. Sudah semalaman dia menjala ikan, tidak dapat. Setelah siang, Tuhan Yesus menampakkan diri, berkata, "Tebarkanlah jalamu ke kanan." Tuhan Yesus menyatakan kuasanya di depan murid-muridnya kembali. Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa kecewa dalam kehidupan ini dengan orang di sekitar kita, dengan keluarga kita, dengan bos kita, dengan hamba Tuhan, dan mungkin bisa juga kita kecewa dengan Tuhan Yesus. Apa yang kita harapkan tidak terjadi. Apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Tetapi malam hari ini kita belajar bagaimana kasih Tuhan itu ada buat kita semua pada malam hari ini. Bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Ini kisah dari Simon Petrus. Simon Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus. Dia sudah kecewa, dia sudah tidak mau jadi murid Tuhan Yesus. Dia kembali ke profesi lama, dia meninggalkan Tuhan Yesus. Karena kekecewaannya itu. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus ada buat kita semua. Dia datang kepada kita pada saat kita mundur sekalipun, pada saat kita tawar hati, pada saat kita patah semangat, tidak ada pengharapan. Tapi kasih Tuhan lebih besar dari apapun. Sehingga dia mendatangi Petrus pada malam hari. Tuhan bisa datang kepada kita. Pada saat kita kondisi terpuruk. Pada saat kita kondisi sudah tidak mengharapkan Tuhan lagi. Kita sudah jauh melangkah keluar. Tetapi kasih Tuhan itu ada bagi kita semua. Malam hari ini, kalau Simon Petrus mengalami perjumpaan kembali pribadi dengan Tuhan Yesus, Tuhan yang sama, dia bisa menjumpai Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, dalam kondisi terpuruk, seberat apapun, sebesar apapun masalahnya. Tuhan Yesus datang karena kasihnya. Itu yang membuat dia akan menyatakan kuasanya, memampukan kita. Tuhan Yesus memampukan Simon Petrus untuk melihat bahwa Tuhan yang disembah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap sama. Kuasanya tetap ada. Amin Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengerti Bapak Ibu bahwa kasih Tuhan
itu ada buat kita semua. Malam hari ini, kalau Simon Petrus mengalami titik balik buat kita, buat dirinya sendiri, kita juga bisa ada kesempatan yang sama. Tuhan Yesus bisa datang kepada kita, menyatakan dirinya secara pribadi buat kita, supaya kita bangkit dari keterpurukan. Kita bisa lebih bertanggung jawab. Jadi kita bisa diubahkan hidup kita karena Tuhan kasih-Nya, kuasanya datang buat kita, menghampiri kita yang terpuruk. Tuhan Yesus memberikan perintah kepada, setelah Simon Petrus berpakaian, dia menghampiri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan perintah kepada Simon Petrus. Kisahnya di Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Tuhan Yesus memberikan perintah kepada Simon Petrus. Di Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19 saya akan membacakan buat Bapak Ibu semua. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 18, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Bapak Ibu yang terkasih, di ayat 15 sampai 17 yang kita baca, ini ada percakapan antara Tuhan Yesus dengan Simon Petrus. Tuhan Yesus katakan, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus menjawab, "Aku mengasihi engkau Tuhan." Pertanyaan itu diulang-ulang sampai 3 kali. Dengan terakhir Tuhan Yesus memberikan perintah kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bapak Ibu yang terkasih, ini pertanyaan yang diulang-ulang. Kenapa kok sampai diulang sampai 3 kali? Kalau kita lihat dari dalam bahasa aslinya, Tuhan Yesus mengatakan, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Itu kasihnya itu agape, agapau. "Petrus, apakah engkau agapau terhadap aku?" Tapi Petrus menjawab, "Aku mengasihi engkau Tuhan." Itu mengasihinya dengan phileo. Tuhan Yesus ulangi lagi kedua kali. Dia katakan, "Petrus, apakah engkau agapau terhadap aku?" Petrus masih menjawab, "Tuhan, aku phileo kepada kamu, pada engkau Tuhan." Ketiga, diulang lagi. Tuhan Yesus katakan, bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau phileo terhadap aku?" Dengan sedih dia berkata, "Aku phileo kepadamu Tuhan."
Padahal Petrus menyadari kesalahannya bahwa untuk menyatakan kasih, membalas kasih Tuhan dengan filio saja, Petrus tidak layak. Karena apa? Dia sudah dengan semangat yang menggebu-gebu, dia memperkatakan, menyatakan imannya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pada saat dia di malam Getsemani berapi-api membela Tuhan Yesus, tetapi pada saat dia ketemu dengan anak kecil, dia ngomong, oh kamu murid Tuhan Yesus. Bukan, aku nggak kenal. Sampai itu penyangkalan 3 kali. Petrus menyadari bahwa dia tidak bisa membalas kasih Tuhan ini. Kasih Tuhan katakan kepada Petrus, Petrus, apakah engkau agapao terhadap aku? Petrus menjawab, filio. Bukankah pertanyaan ini yang juga ditanyakan kepada kita semua? Apakah kita agapao terhadap Tuhan Yesus? Malam hari ini jadi perenungan buat kita semua bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Petrus katakan filio, tetapi Petrus dengan sedih karena filio pun dia tidak bisa membalas kasihnya setara dengan yang Tuhan berikan. Sebagai berteman, sebagai murid, hubungan murid dengan guru, dia sudah menyangkal Tuhan Yesus. Dia sudah mengabaikan. Dia sudah, istilahnya sudah, kalau ngomong sekarang, sudah nggak ada Tuhan-Tuhanan lah. Nggak percaya lagi, udah kembali ke profesi lama, menjadi penjala ikan. Dia sudah meninggalkan Tuhan. Tetapi malam hari ini, titik balik Simon Petrus, kita bisa melihat, belajar bagaimana Tuhan datang buat Simon Petrus, menampakkan diri kepada Simon Petrus. Pada malam hari ini, Tuhan juga bisa datang kepada kita. Dalam keadaan terpuruk, sekalipun, karena kasih Tuhan, Tuhan akan datang kepada kita untuk membangkitkan semangat kita, untuk memperkuat iman kita. Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan juga bukan sekedar menampakkan diri, bukan sekedar membangkitkan semangat dari Simon Petrus untuk tetap teguh di dalam Tuhan Yesus, tetapi Tuhan juga memberikan, sekalipun Petrus, ya, apa yang diminta Tuhan Yesus kepada Simon Petrus tidak sebanding, tapi malam hari ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan tidak mengungkit-ungkit masa lalu, masalah dosa-dosa kita, tetapi dia dengan Petrus, dia memberikan tugasnya, memberikan perintah kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Karena apa? Seperti yang dinubuatkan Tuhan Yesus tadi yang kita baca di Matius, sebelumnya di Matius itu bahwa di engkau akan menjadi batu karang dasar untuk ini gereja-gerejanya, gereja Tuhan. Dan di hari Pentakosta, Simon Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus bukan sekedar memberikan tugas kepada kita, Bapak Ibu yang terkasih, memberikan amanat agung buat kita, tetapi Tuhan Yesus juga seperti yang rasul-rasul alami. Di hari Pentakosta, Simon Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus sudah dibagikan, sudah diberikan kepada setiap orang yang percaya, kepada saya dan kepada Bapak Ibu semua. Bukankah tubuhmu adalah bait Allah? Ada Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Sehingga kita seharusnya kita bangkit, kita bisa menemukan titik balik di dalam kehidupan ini. Next. Ya. Karya pelayanan Simon Petrus. Khotbah Simon Petrus, 3.000 orang memberi diri
dibaptis. Itu Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Oh, ini spektakuler. Sampai hari ini belum ada. Saya melihat seorang hamba Tuhan berkhotbah 3 orang langsung, 3.000 orang. Bukan 3 orang ya, 3.000 orang memberi diri dibaptis. Orang yang belum mengenal Kristus memberikan diri, percaya kepada Tuhan Yesus dan memberi diri dibaptis. Ini adalah karya Tuhan. Pada saat Simon Petrus menemukan titik balik, berjumpa dengan Tuhan Yesus, pada saat Tuhan Yesus menyatakan kuasanya, pada saat Tuhan Yesus memperlengkapi dengan kuasa Roh Kudusnya, kehidupan Simon Petrus menjadi berkat. Bisa menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah jemaat, 3.000 orang memberi diri dibaptis. Bapak Ibu, yang kedua, tanda-tanda dan mujizat menyertai, yaitu menyembuhkan orang lumpuh. Di Kisah pasal 3 ayat 1-10. Ini juga begitu luar biasa. Pada saat dia bertemu di orang lumpuh di kolam Betsaida, ya, Tuhan Petrus katakan, emas dan perak tidak aku punyai, tapi demi nama Tuhan Yesus Kristus berjalanlah. Maka orang lumpuh ini bisa berjalan. Ada kuasa yang dinyatakan, tanda-tanda mujizat menyertai. Petrus juga menyembuhkan banyak orang sakit. Kalau kita baca Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 14-16, itu banyak orang sakit disembuhkan. Dan membangkitkan Dorcas yang sudah mati. Orang mati bisa dibangkitkan, bisa hidup kembali. Karena kuasa Tuhan menyertai Rasul Petrus. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 40. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Ya, jadi ini membangkitkan Dorcas, Tabita. Simon Petrus tidak takut menyampaikan firman Tuhan, sekalipun di hadapan mahkamah agama. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1-22, dan aniaya oleh tentara Romawi. Kenapa kenapa Simon Petrus tidak takut menyampaikan firman Tuhan sekalipun dianiaya di hadapan mahkamah agama? Dia tidak takut karena dia tahu. Kalau kita tadi baca di Yohanes pasal 21 ayat 18 dan 19, ini dikatakan bagaimana Simon Petrus akan mati. Jadi Simon Petrus ini nanti matinya disalib terbalik seperti Tuhan Yesus. Jadi dibalik, mati terbalik, jadi disalib terbalik. Next. Ya, karya pelayanan Simon Petrus. Simon Petrus menjadi kepala konsili para rasul di Yerusalem pada tahun 50. Simon Petrus adalah penulis dari surat 1 Petrus dan 2 Petrus. Simon Petrus diangkat menjadi Paus Petrus atau Santo Petrus Katolik Roma pada tahun 30-64. Simon Petrus pendiri Gereja Ortodoks Suriah, Gereja Ortodoks Yunani Antioquia, Gereja Latin. Karya-karya dari para rasul dan Simon Petrus ini jadi kekristenan menyebar sampai ke negara kita sampai kepada kita saat ini, karena ada rasul-rasul yang begitu militan, yang begitu mengasihi Tuhan, rasul-rasul yang begitu menyadari bahwa Tuhan ada buat kita semua, buat orang-orang percaya, buat orang-orang yang dikasihinya. Tuhan Yesus ada. Titik balik Simon Petrus
malam hari ini kita belajar supaya menjadi kekuatan bagi kita. Pada saat kita merasa tidak ada Tuhan, tidak ada pertolongan Tuhan, kenyataan hidup yang di luar harapan kita, masalah yang bertubi-tubi, atau hambatan-hambatan mengenai kekristenan. Tapi sekali lagi, Tuhan datang. Dia bisa menjumpai kita, menghampiri kita pribadi lepas pribadi, menyatakan kuasanya buat kita, dan memperlengkapi dengan kuasa Roh Kudusnya. Bapak Ibu yang terkasih, saya yakin dan percaya di dalam kehidupan kita ada kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Masing-masing pribadi, apapun profesi kita, Bapak Ibu, ada nama Tuhan yang dipermuliakan. Kita tidak pernah sendiri. Di tengah kesulitan, di tengah kekecewaan, di tengah masalah, di tengah pergumulan atau apapun, Bapak Ibu, kita bisa belajar malam hari ini bagaimana Tuhan menghampiri Petrus. Tuhan yang sama malam hari ini akan mendatangi, menjumpai Bapak Ibu pribadi lepas pribadi, sehingga kita masing-masing bisa bangkit, kita bisa menyatakan kemuliaan Tuhan, kita bisa melakukan kehendak Tuhan pribadi lepas pribadi. Apapun profesi kita, apapun keadaan kita, dan di lokasi manapun kita bisa mampu melakukan kehendak Tuhan karena ada Tuhan beserta kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Ibu Aling. Iya, baik. Terima kasih Pak James untuk pemaparan materinya yang luar biasa ya Pak malam ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, maka saya akan membacakan terlebih dahulu channel-channel yang relay ke YouTube dan juga acara-acara channel Sema Adonai seminggu ke depan. Sebentar ya Bapak Ibu. Baik, dimulai besok Minggu 14 Januari 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan ada ibadah online Sema Adonai dan juga ibadah pembukaan dari SSOBC yang adalah kelas dari gembala kami sendiri yaitu Pak Pendeta Daniel. Dan untuk liturgisnya akan dipimpin oleh Ibu Aling, yaitu saya sendiri. Kemudian live songnya oleh Ibu Murni dari Jerman. Dan untuk tema khotbah ibadah online kami adalah fungsi utama hamba Tuhan. Diambil dari Nats Titus 1 ayat 1 sampai 4. Dan yang menjadi narasumbernya adalah gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan. Selanjutnya, di hari Senin 15 Januari 2024, di jam 21:10 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Kali ini temanya adalah First Things First dan diambil dari Nas Hagai 1 ayat 1 sampai dengan 14. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa, Pak Pendeta DR Setio Nugroho MTH dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya di hari Selasa 16 Januari 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kali ini temanya adalah peringatan terakhir. Dan ini menjadi narasumbernya adalah Pak Evangelis Jamino Widi Sulistija SEMTH dan moderatornya adalah Ibu Aling. Kemudian selanjutnya di hari Rabu 17 Januari 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman dan tema yang kali ini adalah berjalan dalam iman dan menjadi narasumbernya seperti biasa Ibu Pendeta DR Suryani Watimena MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya ini adalah pemberitahuan mengenai channel Sema Adonai yang baru ya Bapak Ibu. Jadi Sema Adonai channel kami yang lama itu mengalami ada kendala. Jadi maka kami membuka lagi channel Sema Adonai yang baru yaitu
channel Sema Adonai 2024. Jadi Bapak Ibu sekalian tolong di-subscribe ya channel YouTube baru kami, yaitu Sema Adonai 2024. Dan untuk channel-channel yang relate ke YouTube, yaitu diantaranya channel Sema Adonai kami yang baru, yaitu Sema Adonai 2024. Kemudian channel Omihen, channel Gereja YouTube, channel KH Lirai TV, channel Nats Bible Apologetic, channel Nebu Ali, channel Uti Watimena, dan channel Rin Jumat. Dan untuk sementara Bapak Ibu, untuk acara-acara dari Sema Adonai, Bapak Ibu bisa melihatnya melalui channel kami yang bernama channel Omihen. Karena channel kami yang baru ini belum bisa digunakan ya untuk beberapa hari ke depan. Dan untuk renungan pagi, diadakan di Sema Adonai itu setiap hari Bapak Ibu, mulai dari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Nah, untuk renungan pagi Sema Adonai dan juga ibadah online kami dan juga renungan pagi dari Bapak Gembala kami yaitu Pak Pendeta Daniel, itu yang diadakan setiap Jumat 1 kali seminggu untuk sementara waktu diadakannya disiarkannya itu di channel Omihen ya Bapak Ibu. Dan untuk renungan pagi kami terus untuk ibadah online kami ini hanya ada di channel Omihen. Jadi Bapak Ibu sekalian harap subscribe channel Omihen dan juga channel Sola Scriptura yang ada channel dari Gembala kami yaitu Pak Daniel. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, bagi yang belum subscribe channel-channel kami, harap tolong subscribe dan share-nya kepada yang lain sehingga Bapak Ibu dan juga banyak orang bisa mengikuti keseluruhan acara dari Sema Adonai dan juga membantu channel kami menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang terkasih atas perhatiannya. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi. Sebelumnya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk materi malam ini, harap resen terlebih dahulu ya, sehingga operator kami akan membuka mute untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Pak James. Untuk materi malam ini yang luar biasa ya Pak, dari kehidupan Rasul Simon Petrus, kita belajar satu hal ya Pak, bahwa ternyata memang iman kita sebagai anak-anak Tuhan itu up and down ya Pak ya. Jadi pertama Rasul Paulus itu kan begitu menggebu-gebu ya Pak imannya kepada Tuhan Yesus ya. Lalu kemudian ketika dia menghadapi masalah ibaratnya kejadian peristiwa yang ibaratnya mengguncangkan jiwa dia ya Pak, karena kan di situ Tuhan Yesus kemudian ditangkap, lalu kemudian di sidang, kemudian disesah dan disalibkan, dan itu merupakan satu pukulan ya Pak sebenarnya bagi Rasul Petrus ya, karena dia tidak menyangka nasib guru yang dia kasih itu seperti itu ya, benar ya Pak James. Nah dari situ iman dia jadi goyah seperti itu ya Pak James. Jadi kemudian dia juga jadi takut ya Pak, kalau kita lihat ya. Jadi rasa takutnya besar ya Pak. Lalu kemudian karena itu rasa takut yang besar, imannya jadi goyah, jadi lemah. Nah itu menyebabkan dia sampai menyangkal ya Pak, bahwa dia tidak kenal dengan Yesus. Sebenarnya ini menggambarkan kisah dari Rasul Petrus ini adalah kehidupan zaman manusia di zaman sekarang ya Pak. Iman yang up and down, ya benar ya Pak James. Nah, tapi dari kisah kehidupan Rasul Petrus ini, kita bisa lihat bahwa dia dapat kembali bangkit ya setelah dia bertemu dengan Yesus Kristus ya Pak. Yesus Kristus menampakkan dirinya
terhadap dia dan itu kembali menguatkan imannya. Nah, Pak James, bagaimana kalau dengan kehidupan kita yang sekarang ini, ketika kita mengalami keterpurukan ya dalam iman karena ya pasti karena kita mengalami apa namanya masalah atau goncangan di dalam kehidupan kita, ya kan? Pasti itu membuat kita, saya rasa membuat kita itu pasti imannya akan goyah, Pak James, ya kan? Seperti yang Ya, dialami betul. oleh Petrus. Nah, jadi bagaimana tuh Pak? Kalau Rasul Petrus kan dia Tuhan menampakkan diri pada dia. Nah, kalau bagi kita ini bagaimana Pak James di zaman sekarang ini supaya kita bisa mengatasi iman kita yang terpuruk ketika kita menghadapi masalah yang berat di dalam hidup kita. Iya, bagaimana? Iya, Pak James, silakan. Iya. Ya, kita harus tahu dulu. Jadi kenapa Simon Petrus ini sampai terpuruk imannya? Karena begini, sampai hari ini orang Yahudi itu masih menanti Mesias yang dijanjikan. Karena menurut mereka di kitab-kitab Taurat itu seorang raja yang membawa pemulihan bagi bangsa Israel. Pada saat itu bangsa Israel itu dijajah oleh kerajaan Romawi. Makanya pada saat Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah para murid terutama, menyatakan kuasanya, menyatakan mujizatnya, mereka berharap, mereka menganggap bahwa ini memang Mesias, yang ini yang dijanjikan, yang akan membawa pemulihan bagi bangsa Israel. Pemulihan bangsa Israel itu membawa kemerdekaan, mengembalikan kejayaan bangsa Israel, seperti zaman Raja Daud. Nah, ini yang salah pemahaman bahwa yang dimaksud Raja Damai yang nanti jadi ini ada tanda pemerintahan ada di tangan ini bukan masa pemerintahan jadi yang kerajaan Israel, bukan, tapi ini berbicara kekuasaan seluruh dunia. Ini pemahaman yang salah sehingga Rasul Petrus kecewa karena yang pada saat di malam Getsemani aja, Simon Petrus memotong telinga dari tentara Roma itu Tuhan Yesus bisa kembalikan semula. Itu kan mujizat, masih menyatakan kuasa, tapi kok diam? Kan ini kan gitu, kalau kita menghadapi ketemu orang deh, nggak usah jauh-jauh yang bisa mengadakan mujizat itu. Sekarang kita gini, kita kalau misal kita pergi sama anggota TNI yang ceritanya jabatannya keren, misal Brigjen deh, pada saat kita berjalan satu mobil sama petinggi ini, mungkin kita kan mengharapkan kalau di Tomang nih, misalnya kalau di Jakarta kan di Tomang nih, diketok-ketok sama pengamen sama ini polisi cepat yang mau nodong kita, kan pasti kita mengharapkan apa? Brigjennya kan bertindak nih, setidaknya buka kaca ini ngeluarin pistol atau apa menunjukkan kuasanya, tapi ini kok diam. Nah, jadi kecewa kan gitu. Di dalam kehidupan kita saat ini memang masalah demi masalah bisa kita hadapi, tantangan hidup, sekolah kehidupan ini tidak mudah dilalui, tapi pasti bisa. Nah, pertanyaannya, bagaimana ini Tuhan datang? Kan gitu. Seperti dia menampakkan diri kepada Simon Petrus. Saat ini kita harus sadar, kita harus menyadari bahwa di tubuh kita adalah bait Allah, ada roh Allah, ada Allah beserta kita. Immanuel, Allah beserta kita. Itu bukan di sebelah kita, di depan rumah, di belakang rumah, tetapi di dalam hati kita, di dalam tubuh ini, di dalam hati ini ada Allah, Immanuel, Roh Kudus. Jadi
Sewaktu-waktu kita bisa datang, pada saat datangnya bagaimana? Pada saat kita berseru kepada Tuhan. Saya punya beberapa ini, memang saya sedang konselingin seorang laki-laki yang ya umurnya ya sama saya lebih tua sedikit. Dia kecewa karena ya urusan keuangan dia belum dijawab Tuhan. Orang ini jadi sampai ngomong begini, saya malah percaya nih, agama ini adalah candu supaya kita mengalihkan permasalahan yang dihadapi. Yang pertama gitu. Yang kedua, dia sampaikan ke saya sampai begini, saya berdoa terus, saya tidak dijawab sampai saya ngomong sama Tuhan. Kalau Tuhan memang hidup berkuasa, saya injak-injak Alkitab ini. Kalau saya tidak ini, berarti Tuhan nggak ada. Sampai seperti itu. Alkitabnya diinjak-injak, disobek-sobek, Ibu Aling. Ini saya kan kaget juga, aduh kok bisa ini. Nah, dia sampai, kan dia juga konseling dengan beberapa hamba Tuhan juga. Akhirnya gini, jadi ada pemahaman-pemahaman yang salah. Saya ngomong, kamu doa untuk apa? Doa untuk apa? Supaya Tuhan jawab. Nah, sekarang, kamu percaya nggak Tuhan pasti memberikan yang terbaik? Ya saya percaya. Berarti doa kamu ini, seringkali kita begini, doa itu dianggap sebagai jalan untuk memaksa kehendak Tuhan, untuk mengatur Tuhan. Ini yang salah. Ini yang salah. Kita dengan baca Alkitab, kita berdoa, kita melayani Tuhan, bukan itu supaya kita menjadi orang yang lebih jadi prioritas pertama untuk Tuhan tolong, enggak. Jadi kita harus ngerti, kita baca firman, kita melayani, kita berlaku, melakukan firman Tuhan, bukan membuat kita menjadi orang yang lebih suci, jadi lebih prioritas. Kalau wah, kalau Ibu Aling begini berarti nomor satu ya harus dijawab nih, karena sudah baca Alkitab, sudah melayani, sudah enggak. Kita lakukan itu justru gini, kita baca firman, kita melakukan firman, kita berdoa karena kita menyadari bahwa kasih Tuhan lebih besar, sudah menebus dengan darah yang mahal. Nah, ini yang harus kita ini, bahwa kita lakukan itu karena kita mengasihi Tuhan. Makanya pada saat Petrus datang kepada Tuhan, dia memakai baju dan dia berenang ke pantai menemui Tuhan. Tuhan ingatkan apa? Apakah engkau mengasihi aku? Nah, ini pertanyaan yang sama buat kita semua. Apakah kita mengasihi Tuhan seperti yang Tuhan mau, agape ini? Nah, yang tidak terbatas, bukan mengasihi karena ada motivasi. Nah, ini yang seringkali kita tanpa sadar kita ikut Tuhan karena ada motivasi pribadi, memaksa Tuhan melakukan keinginan kita. Ini yang salah. Tapi kita harus tahu, makanya sekalipun Tuhan katakan tadi di Yohanes pasal 21 ayat 18 sama 19 itu menceritakan, jadi menjelaskan bagaimana Simon Petrus itu akan mati. Simon Petrus apakah takut? Enggak, karena dia tahu bahwa sekalipun menghadapi kematian, Tuhan Yesus lebih besar dari segala-galanya. Ini yang pelajaran yang bisa kita ambil malam hari ini, bahwa Tuhan Yesus adalah segala-galanya, sekalipun menghadapi kematian. Karena kita tahu bahwa setelah kita mati ada mahkota kehidupan. Kalau kita belajar di Rasul Paulus katakan,
aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan aku memelihara iman. Nah, ini yang menjadi pegangan kita. Jadi jangan ini, kita seringkali begitu, teman saya begitu, dia ini kok begini-begini. Sampai saya kan, jadi dia gini, akhirnya saya kasih tahu gini, dia cerita, di tengah kesulitan ekonominya dia, ini istrinya ini membantu orang yang ceritanya sakit jantung. Jadi dia membagikan pengalaman dia ke pasien yang orang sakit jantung dan ceritanya diberikan kekuatan lah. Nah, ternyata orang yang sakit jantung ini yang akhirnya mengalami kesembuhan, dia bisa ini akhirnya memberikan ucapan terima kasih. Kadang-kadang uang, seringkali dikasih uang. Karena ya bukan ini ya, yang sakit jantung itu kebanyakan mayoritas orang kaya. Jadi orang berduit nih, makanya dia dikasih uang. Oh, terima kasih ya sudah memberikan support selama selama dirawat begini-begini. Dia ngomong begitu, sampai akhirnya saya kan ngomong gini, loh, bukankah Tuhan pelihara sampai hari ini dengan ini? Loh, itu kan cara Tuhan. Jangan menurut kamu maunya, oh ya Tuhan, ini dapat langsung usahanya bangkit, dapat ini, dapat order begini-begini. Enggak, tapi kan bisa hidup sampai hari ini. Menjadi berkat justru dengan terpuruknya begitu, menjadi berkat bagi orang yang sakit. Dan Tuhan pelihara melalui orang-orang yang sakit ini. Makanya kan dia baru, oh iya ya, sekarang siapa yang menyangka bangsa Israel di padang gurun dipelihara untuk dengan makan mana dan burung puyuh. Nggak ada yang nyangka, siapa yang mau makan mana? Kalau kita di ini kan kasarnya kan gitu, mana ada yang mau? Kita biasa makan beras dikasih ubi, nah, atau apa kan gitu kan, pasti nggak mau. Kalau kita kan ada orang kan gini, orang Indonesia nih, kalau nggak makan nasi nggak serasa makan, walaupun padahal sebelumnya dikasih dikasih hamburger, dikasih steak. Iya, betul. Iya kan? Iya. Karena itu paradigma itu. Kita yang mengkotak-kotakan ini, mengecilkan kuasa Tuhan itu. Yang ini yang harus kita sadari bahwa Tuhan tuh ada di dalam hidup kita, di tengah malam, di pagi hari, di siang hari. Pada saat kita berseru, Tuhan itu hadir. Ada gitu. Ya, itu yang paling. Ya, berarti Pak James, berarti dari kisah Rasul Petrus ini kita belajar ya Pak, iman dia awalnya itu karena dia mempunyai pemahaman yang salah ya dalam mengikuti Yesus ya Pak ya, seperti itu ya. Lalu karena pemahaman dia yang salah dan juga motivasinya yang salah dalam mengikuti Yesus, sehingga ketika menghadapi masalah yang berat, yaitu Yesus ditangkap ya, dia menjadi patah arang ibaratnya ya Pak ya, putus asa lalu kecewa. Nah, di dalam kehidupan kita juga begitu. Kalau kita mengikuti Yesus, sebagai pengikut Yesus, mempunyai pemahaman dan motivasi yang salah dalam mengikuti Yesus, maka kita juga akan mempunyai iman yang salah. Ya, Pak Jen, seperti itu ya. Sehingga ketika kita menghadapi cobaan yang berat di dalam hidup kita, maka kita akan mudah sekali terpuruk imannya. Dan kita akan kecewa, lalu kita malah tidak mungkin juga bisa meninggalkan Yesus ya, Pak James ya, karena rasa kecewa seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk pelajaran malam ini mengajarkan kita bahwa kita harus sungguh-sungguh mengenal ya Tuhan Yesus, kita mengikutinya sebagai pengikutnya itu harus mempunyai pemahaman yang benar, yaitu bagaimana Tuhan kita, lalu apa yang menjadi rencananya, rancangan bagi hidup kita. Jadi sehingga kita tidak mudah untuk langsung kecewa ya Pak James, lalu terpuruk, lalu kita menuduh Tuhan itu meninggalkan, tidak baik, tidak mengasihi. Padahal sebenarnya pemahaman kita yang salah, sehingga melahirkan juga iman yang salah ya Pak James di dalam
di dalam paradigma pemikiran kita. Luar biasa materi malam ini. Baik Ibu Heni, gimana? Apakah Ibu mau menambahkan tentang materi malam ini, Bu? Bisa dari iman Rasul Petrus sehingga dia bisa balik lagi menjadi percaya kepada Tuhan. Ini luar biasa ya Pak James, dari kisah Iya, Rasul Petrus ini bagaimana dia akhirnya kembali menemukan pemahaman yang benar ya. Ketika dia menemukan pemahaman yang benar sebagai pengikut Kristus, dia kembali dan dia akhirnya berkarya secara luar biasa. iya, Iya, bukan bagaimana sekedar Ibu Heni? percaya. Silakan. Hmm. Iya, Ibu Heni Kalau silakan. saya Ya, sih udah. belajar dari Petrus itu berarti dengan kelemahan dia, dengan kekurangan manusia ini nggak ada yang sempurna ya, tidak ada yang seperti Tuhan gitu, penuh dengan kekurangan gitu. Dan aku waktu belajar tentang Petrus ini, wah saya kaget loh dulu dia itu dia kayaknya di antara semua rasul-rasul murid Yesus dia yang paling berani tuh negur Tuhan Yesus, berani Iya. apa ya, Iya, berani betul. dia gitu. Betul. Tapi Terlalu itulah vokal. lihat, ya dia terlalu ini banget gitu, strong itunya. Ya, mirip kayak saya dulu Pak, sebelum tobat Ibu ya. Heni ya. Iya, karakternya mirip dengan Petrus gitu. Tapi dari hal ini saya juga belajar bahwa itulah kita, ayo ada kesempatan terus. Justru di sini Allah membuktikan kasih-Nya kepada setiap umat percayanya. Kalau dulu Petrus bisa dipakai, banyak lagi kesaksian yang di zaman era sekarang, orang-orang nakal, orang-orang jahat, orang-orang hidupnya yang tidak benar, hidup dalam jatuh bergelimang dengan dosa. Kalau dia bertobat, dia betul-betul punya mindset-nya disusun ya, tertatah di dalam Tuhan, itu pasti bisa. Tuhan akan pakai luar biasa. Lihat Petrus dipakai secara luar Iya, biasa. betul Bu Heni. Nah, itu yang saya dapat pelajari dari Petrus, dan janganlah kita sampai Iya, kita memisahkan diri ya Pak James ya. iya. Bahwa setiap kita, apapun profesi kita, kita itu berharga di mata Tuhan. Dan ada kehendak Betul. Tuhan yang harus kita selesaikan. Pribadi lepas pribadi. Betul. Jadi itu kita harus tahu. Betul. Jadi Betul. perumpamaan talenta itu bukan masalah kita setiap orang percaya harus jadi pendeta, menyampaikan firman Tuhan di depan mimbar, bukan, tapi melalui kehidupan kita. Itu berbicara Tuhan menghargai setiap keadaan kita, berharga. Tuhan, kita tuh berharga di hadapan Tuhan. Jadi nggak mungkin misal nih saya nggak bisa main musik, suruh main musik juga nggak bisa, itu kan gitu. Bisa rusak semua, kan, gitu kan? Nggak ada Ya talentanya kan? ya Pak. Iya. Iya. Makanya Bapak, tapi Tuhan pakai saya untuk ini, untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk konseling, untuk melayani pastoral konseling, ya itu. Saya juga nggak bini, jadi kita nggak boleh saling iri gitu loh. Tapi bagaimana pada perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu membuat hidup kita maksimal. Dalam arti gini, melayani Tuhan, memuliakan Tuhan itu lebih berani lagi. Tidak ada hambatan karena ada kuasa yang menyertai kita. Ini yang harus ini. Di tengah kesulitan apapun, Tuhan buka jalan pasti. Itu yang menjadi kekuatan kita. Paling sekali ya Pak James ya. Kan dia disalibkan terbalik loh di Iya, Roma. betul. Nah, iya. Nah, untuk kita kan firman Tuhan juga kita kan harus menyangkal diri, salibkan dagingan kita, Ibu, ya. Ya, arti rohaninya bisa kita tangkap dari sini bahwa setiap kita yang masih hidup saat ini, ayo salibkan diri kita, ya ego kita, kesalahan-kesalahan. Hidup bukan kita lagi, tetapi Yesus yang ada dalam diri kita, sehingga kita bisa melakukan perkara yang besar. Kalau kita lihat ya, apa sih salah si Petrus ya? Hanya karena menginjil, hanya ingin memberitakan tentang juru selamat, keselamatan, dia disalibkan. Sama juga dengan kita. Kalau kita melakukan yang benar, pasti saja. Kayak contoh sekarang, Sema Adonai.
dikasih tahu bahwa kita melakukan kejahatan. Kejahatan apa yang kita lakukan di dalam Betul. membawa firman? Iya. Ya, pengajaran di sini nggak ada yang menghujat, nggak ada menjelekkan Mm-mm. agama lain gitu di sini. Nah, kok karena Betul. kejahatan apa yang kita lakukan? Nah, itu orang benar itu masih disalibkan. Nah, kita mau nggak menerima hal itu? Nah, sekarang Aling Dengan kayaknya ikhlas ya, ada. Bu Heni ya. Iya, iya, Betul. Ini ada iya, ini baik. Pak Edi, Iya, silakan. iya, dipersilakan Silakan Pak Pak Edi, Edi. saya buka dulu ya. Iya, silakan Pak, sudah dibuka suaranya. Iya, Shalom. suaranya. Ya, shalom Pak. Ya, Ya, shalom Pak Shalom. Edi. ya tadi yang pernyataan Petrus bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup itu dijadikan dasar bahwa pernyataan itu sebagai dasar gereja atau pernyataan dari pribadi Petrusnya. Karena kalau pemahaman teologi Katolik itu kan ini ya, Paus pertama itu Petrus. Itu pertimbangannya kan pernyataan Petrus yang tadi itu dia sebagai dasar gereja. Kalau atau ini yang pribadi Petrus atau pernyataannya itu yang engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Kan kalau versi Protestan itu yang saya pernah dengar itu pernyataan Petrus itu yang menjadi dasar gereja, bukan bukan orangnya gitu. Ya mungkin boleh diklarifikasi. Terima kasih. Iya Pak, silakan dijawab Pak James. Terima kasih Pak Ya. Edi untuk partisipasinya ya. Ya, terima kasih Pak Edi. Memang ini pernyataan Petrus. Petrus bisa menyatakan itu bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu bukan dari dirinya sendiri, dari Roh Kudus. Kita harus tahu itu. Dan itu yang menjadi dasar gereja sampai hari ini. Dan memang tadi saya sampaikan bahwa karya pelayanan Rasul Petrus seperti tadi ini kan Pak Edi bilang kan itu menjadi paus yang pertama ya Pak ya. Ya memang itu. Jadi itu memang Rasul Petrus ini mendirikan beberapa gereja ortodok di Antioquia. Kan tadi kan itu kan ada beberapa karyanya itu. Jadi itu. Jadi inilah akhirnya apa? Makanya tuh yang kita ini adalah melalui Petrus ini nubuatan Tuhan Yesus tergenapi. Dan ada satu hal yang tadi saya mau sampaikan itu gini, mengikut Tuhan itu bukan untuk pemenuhan kebutuhan pribadi kita, kedagingan kita bukan. Karena apa? Seringkali orang kan begini, mengikut Tuhan diberkati, rumahnya dari satu jadi dua, makin kaya dan semakin kaya. Rasul Petrus ini kurang apa? Tuhan katakan ini matinya itu salib terbalik, disalib terbalik loh. Bukan hidup mewah-mewah loh. Coba banyak kita renungkan deh. Iya kan? Ini yang luar biasa. Apakah Petrus mundur? Loh, saya kerja, saya kan udah menghasilkan ini. Bukannya dapat penghargaan. Oh ya, dapat ini, dapat rumah, dapat mobil, dapat fasilitas. Ini kan bisa liburan ke luar negeri. Bukan. Malah justru dikatakan bagaimana akhir hayat dari Rasul Petrus ini disalibkan ini terbalik. Luar biasa. Coba kalau kita udah bekerja begini, kan kebanyakan kan kita ya bukan saya nyindir orang ya, tapi maksud saya gini, coba kita perhatiin di gereja, ada yang ini, ada jemaat yang rajin ini, kita nggak puji aja langsung ngambek loh, ada loh, kita nggak puji dia ngambek, besok udah nggak mau nggak dihargai begini, padahal ya namanya manusia kan kadang lupa ngucapin terima kasih atau aduh terima kasih ya udah bantu beres-beres gereja, lupa udah ngambek. Ya Pak Edi, bagaimana Pak Edi? Iya, sebentar saya buka lagi mute-nya ya Pak Edi.
Nah, ya. Ya, silakan Pak. Ya, ini pertanyaan saya ini saya kaitkan dengan ini. Ya, mungkin untuk ini aja sih, untuk apa ya, sinkronisasi ya. Karena paus itu sama teman-teman Protestan itu nggak diakui sebagai kepala gereja. Kalau teman-teman Protestan itu menyatakan kepala gereja itu Tuhan Yesus sendiri, jadi bukan paus gitu. Nah, sedangkan teman-teman dari Katolik itu kepala gereja itu ya paus gitu. Nah, itu argumentasinya dari ini, dari ayat tadi itu. Jadi kalau versi Protestan tuh saya pemahamannya itu pernyataan Petrus yang jadi dasar gereja. Jadi pernyataan Petrus itu kan tadi yang Pak James nyatakan dari Tuhan sendiri melalui Roh Kudus gitu ya. Jadi bukan pribadi Petrusnya gitu. Ya, itu aja. Terima kasih. Ya, Memang ya baik, gini, terima jadi kasih. ada perbedaan pemahaman. Jadi kalau gereja itu kan orang kan ngomong kalau gereja itu fisiknya, bangunannya. Sedangkan gereja, kalau kita, gereja itu memahami gereja ini adalah hidup kita, bait Allah. Kan bukankah tubuhmu adalah bait Allah? Bait Allah gereja. Jadi ini yang membedakan ini. Jadi kalau ini, jadi perbedaan pemahaman ini Pak Edi. Jadi begitu. Jadi kalau Protestan kan bahwa kepala gereja adalah Tuhan dan kita Tuhan Yesus sendiri. Kan itu kan sebenarnya bukan ini, karena kan gini, kalau itu menyangkut di gedung bangunannya, ya itu kan kepala gerejanya, kalau umat Katolik itu paus. Ya, itu. Kalau kita memahami, Kristen memahami bahwa hidup kita ini adalah bait Allah, gerejanya ada ini, hidup kita. Kepala gereja ya, itu Tuhan Yesus. Itu Pak Edi. Ya, baik. Gimana Pak Edi? Ya, paham. Jadi mungkin beda sudut pandang ya. Kalau Iya. teman-teman Katolik memahami gereja dengan kepala paus itu dari segi organisasi gitu ya. Kalau Bangunannya, kita bangunannya. kalau kita dari makna rohaninya gitu Pak ya. Ya, Sebagai Betul. kumpulan seperti orang itu ya. percaya. Ya, Betul. ya, makasih Pak. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Edi untuk partisipasinya. Baik, apakah ada yang bertanya lagi Bapak Ibu? Iya, Ibu Heni, apakah ada penambahan lagi atau sudah cukup? Tidak jelas, tapi ada Pak Simon itu. Silakan Pak Simon. Oh, Simon. sebentar Ibu. Sudah saya buka. Iya. Selamat malam, Ya, selamat malam Bang Iya. Edi. Ya, Selamat selamat malam Pak Simon. Oh iya Pak, mau buka. Iya, silakan Pak. Saya nggak lihat ininya tangannya. Iya, silakan Pak. Iya, kalau saya perhatikan, ya kita emang awalnya tuh seperti Simon Petrus ya, memikirkan hanya kedagingan kita. Jadi dia mau ikut Tuhan Yesus tuh untuk memuaskan kedagingannya. Umpama Tuhan Yesus nanti jadi raja, minimal dia jadi menteri atau jadi sekretarisnya. Ya kita sering begitu, karena juga saya lihat di gereja-gereja tuh sering kesaksian ikut Tuhan tuh jadi enak. Dulunya tukang sapu, sekarang jadi manajer. Sering begitu, jadi hanya kesaksian-kesaksian yang untuk memuaskan kedagingan. Padahal kita tuh harus sadar bahwa kita tuh sudah ditebus. Karena kalau enggak, kita akan binasa. Sehingga tugas kita tuh bukan memikirkan kedagingan kita sendiri, tetapi seperti di Matius 28 ayat 19 itu, untuk jadikanlah semua bangsa muridku. Itu dia yang saya lihat ya. Jadi Petrus setelah sadar bahwa ada yang lebih penting lagi dalam hidup, seperti yang tadi Ibu Mia bilang ya,
Hidup kita itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Jadi dari situ saya lihat kita kadang-kadang sering salah dapat pengasuh, salah dapat pembimbing pendeta-pendeta kita yang terus memikirkan hal-hal duniawi, hal kedagingan ini. Terima kasih Pastor James untuk keterangannya. Iya. Saya Terima tambahkan. kasih. Iya, terima kasih Pak Daniel untuk partisipasinya ya, penambahannya bagi kita semua. Ya, baik. Ini sekarang ada Ibu Tina yang akan bertanya. Ya, dipersilakan Ibu Tina. Ya, shalom. Ya, shalom Ibu Shalom. Tina. Iya, saya mau tanya nih. Kan Petrus itu kan awalnya kan menyangkal ya Pak. Iya. Terus ya yang saya tanyakan mungkin ini di luar konteks bukan ya, nggak tahu deh. Pokoknya saya mau tanyanya gini, apakah Yesus itu melihat iblis di dalam diri siapa tuh Yudas Iskariot gitu? Gitu. Oh, Iya. mengenai Yudas ya. Ya, karena kan Petrus itu kan menyangkal 3 kali sebelum ayam berkokok gitu kan karena pengkhianatan Yudas kan seperti itu. Tanpa ada pengkhianatan Yudas kan nggak ada penyangkalan oleh si Petrus ini kan seperti itu. Nah, karena yang saya tahu itu Yesus itu mengetahui bahwa di diri Yudas itu ada iblis gitu. Nah, ada lagi orang mengatakan bahwa si Yudas ini memang pengkhianat Yesus gitu kan. Nah, terus saya bilang kalau tidak ada pengkhianatan dari Petrus karena dari Yudas itu kan karena sudah ada nubuatan dari para nabi kan ya. Nah, yang saya tanyakan itu apakah Yesus itu mengetahui bahwa diri Yudas itu ada iblis itu gitu. Ya, terima kasih Pak. Iya, silakan Pak James untuk menjawab. Ya. Jadi, apakah Tuhan Yesus tahu iblis ada di tubuh Yudas, ada di pikirannya Yudas? Tahu, tahu. Ya. Di perjamuan akhir itu kan ini. Jadi kan Tuhan sudah langsung berkata kepada Yudas kan. Betul. Ya, itu jadi dia tahu. Sekarang kok Yudas masih ini? Ya itu kan kembali lagi gini. Ini kan memang kita ini kan di dalam hidup ini kan ada bisikan iblis, ada kedagingan kita sendiri kan. Bagaimana kita yang memutuskan apakah kita tetap jadi mengalahkan. Jadi kalau di Roma itu kan ditulis hidup dipimpin roh atau di daging kan gitu. Betul. Ya kan gitu kan. Nah, bisikan iblis itu kan ada, jadi masuk dalam pikiran Yudas. Nah, Yudas ini yang ini, jadi akhirnya lemah. Bukan Tuhan Yesus yang tidak tahu, bukan. Kan begitupun juga pertanyaan itu kan begini, pada saat Adam makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, apakah Tuhan tidak tahu? Kenapa Tuhan biarkan? Nah, kan begitu kan? Karena itu Tuhan tidak ini, jadi bukan ini ya. Jadi menciptakan manusia itu bukan seperti robot yang langsung ini enggak. Tapi Tuhan memberikan kepada manusia ini untuk istilahnya itu memang kan di dalam pemahaman ini kan ada di Kristen kan ada beberapa bahwa ini tidak ada free will, tapi Tuhan sudah tentukan. Nah, jadi gini, kalau saya pribadi menyatakan itu, jadi Tuhan membiarkan, bukan ini ya, untuk kita memilih ini, jadi mengatasi ini, jadi untuk mengatasi dengan sadar, sehingga kita dengan sadar sepenuhnya untuk sadar mengikut Tuhan, bukan karena terpaksa. Jadi kan gini, kita bisa tidak merokok karena kita takut apa? Takut merusak paru-paru. Betul. Ya kan?
Iya. Coba kalau ini kan contohnya kan gini. Sekarang ini kan di Indonesia ini kan udah menjamur, ada CCTV di mana-mana, di rumah-rumah, di ini kan. Jadi akhirnya kan kita juga hati-hati loh, ada CCTV. Kita takut melakukan hal yang jahat karena ada CCTV. Seharusnya kan kita takut melakukan kejahatan karena ada Tuhan, bukan karena ada CCTV. Karena kita sudah usahakan gitu loh. Jadi kesadaran pribadinya ini yang ini, jadi gitu loh. Tuhan ini membiarkan itu Yudas untuk ini, jadi kesadaran dirinya ini loh. Kan kita bisa ini kan. Sekarang kan contohnya kan gitu. Ya tadi yang saya sampaikan itu. Jadi kesadaran diri sendiri ini yang ini. Iya, iya. Jadi tahu. Ya, bagaimana? Iya, bagaimana Ibu Tina? Ya, jelas. Ya, saya karena begini Pak, saya sering itu bukan berdebat sih, sharing sama teman saya itu mengatakan jangan sampai kita seperti Yudas mengkhianati Tuhan, kan gitu kan. Terus saya bilang gini, kalau Yudas mengkhianati Tuhan, memang sudah dinubuatkan oleh Nabi Alkitab. Saya bilang itu. Nah, kalau Yudas tidak mengkhianati Tuhan Yesus, berarti tidak ada penyalipan untuk penebusan dosa kita, umat manusia yang percaya, saya bilang. Tetapi bedanya kalau kita mengkhianati Tuhan sendiri, nah ini bagaimana? Maksudnya seperti itu. Kan beda nih. Kalau pengkhianatan Yudas kepada Kristus dan pengkhianatan kita manusia kepada teman gitu loh. Bagaimana nih bandingannya nih? Iya, ini pola pemikirannya nggak seperti itu, Bu, Ibu Tina. Iya. Pola pemikirannya nggak seperti itu. Tapi nanti kalau ada waktu yang lain, sesi lain, kita akan bahas itu deh. Oke, jadi pola pemikirannya bukan seperti itu. Karena saya sering banget itu sharing seperti itu tuh. Teman-teman bilang jangan kita seperti Yudas. Saya bilang ya kalau Yudas sama kita manusia kan beda. Saya bilang gitu. Kalau Yudas itu kan memang sudah diampuni langsung sama Tuhan Yesus sebelum Yesus mati di kayu salib, kan begitu juga Petrus. Padahal kan pengkhianatan itu kan tidak ada di dalam Alkitab bahwa siapa yang mengkhianatiku akan pengkhianati di depan Bapakku, kan tidak. Yesus mengatakan gitu kan tidak. Nah, tetapi ya kalau Petrus menyangkal kan ada ayatnya, barang siapa yang menyangkalku di depan manusia akan kusangkal di depan Bapa. Kan seperti itu kan Pak, gitu loh. Nah, ini bedanya seperti itu. Ya, terima kasih Pak Jen. Pertanyaannya bagus itu. Pertanyaannya bagus. Nanti kita nanti ambil waktu untuk ini angkat ya Pak, jadi materi ya. Karena lama ya. Nggak bisa waktunya nggak bisa ini. Dan itu banyak ayat yang harus kita sampaikan supaya tidak ada pola pemikiran yang salah seperti itu. Itu pola pemikiran yang salah. Iya Pak, perlu diangkat itu Pak, jadi sebuah materi ya. Jadi itu satu materi yang benar. Iya betul Pak. Terima kasih Pak Jem. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Baik Ibu Tina, terima kasih. Kalau saya sih mendapat pemahaman begini Pak. Tuhan itu tahu gitu karena dia mempunyai kemahatauan kan. Nah, apa yang dipilih oleh manusia? Ya seperti kayak Yudas ya Pak. Tuhan itu tahu dia memilihnya akan bagaimana akhirnya. Tetapi Tuhan membiarkan Yudas itu membuat pilihan. Demikian juga dengan yang lain ya Pak. Ketika apa yang menjadi pilihan manusia itu sebenarnya Tuhan sudah tahu gitu. Karena dia mempunyai kemahatauan. Tetapi dia membiarkan manusia untuk memilih gitu apa yang dipilih. Tapi sebenarnya Tuhan udah tahu pilihan orang itu apa. Seperti itu kan ya Pak James, benar tidak? Iya. Jadi bukan berarti begini. Oh, Yudas berjasa dalam karya keselamatan Tuhan Yesus, enggak. Bukan itu. Bukan seperti jadi, itu. Iya. Itu ada satu sesi, itu lama sih itu. Iya betul, itu bisa diangkat itu Pak. Iya. Baik, seperti Ibu Heni, apakah ada penambahan lagi atau tidak?
Nggak ya? ada, nggak ada. Tidak ada Bagus ya? sekali, Oke. makasih ya Pak James Iya, ya. Ya, terima luar kasih biasa Ibu Pak. Hendy, Iya, Ibu Aling, semuanya pemaparannya. Pak Edi, Iya, Pak Dani Simon, iya, Ibu Tina, Ibu iya. Murni, yang Atas lain. Ya, ya partisipasinya. Baik Pak James, karena juga sudah semakin larut, kita akan tutup ya kelas kita. Baik Pak James, silakan closing statement-nya untuk materi malam ini dan pimpin doa berkat bagi kami semua. Dipersilakan ya, Pak James. ya. Di dalam kehidupan ini, di dalam kita melewati hari lepas hari, itu bukanlah mudah. Seringkali kita menghadapi rintangan, tantangan. Tetapi sekali lagi, bahwa Tuhan yang ada di dalam hidup kita, ada di dalam hati kita, itu bisa dijumpai, bisa kita datangi sewaktu-waktu. Jadi Tuhan yang penuh kuasa ini ada dalam hidup kita. Jangan kita meninggalkan, jangan kita mengalahkan Tuhan dengan permasalahan kita. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berkehendak, itu akan memampukan kita, menjadikan kita, setiap kita, apapun profesi kita, itu menjadi berkat, menjadi saksi untuk melakukan kehendak Tuhan, melakukan menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Di Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Itu Bapak Ibu. Yuk kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan, buat kelas malam hari ini kami boleh belajar mengenai kehidupan rohani Simon Petrus. Simon Petrus menemukan titik balik pada saat dia terpuruk, pada saat dia kecewa, pada saat dia meninggalkan Engkau Tuhan. Tuhan ada menghampiri Petrus, mengasihi Petrus, memberikan tugas bagi Petrus untuk mengembalakan domba-domba tanpa mengingat kesalahannya. Dan juga Tuhan memberikan kuasa. Apa yang terjadi dialami Simon Petrus, itu kami percaya Tuhan juga akan memberikannya bagi kami semua yang lemah ini. Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan menghampiri kami pada saat kami lemah, pada saat kami terpuruk. Tuhan datang kepada kami secara pribadi, memberikan kekuatan, memberikan kuasa untuk kami bisa bangkit, menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Engkau memberkati kami semua ya Tuhan, yang ada di dalam live Zoom ini, malam hari ini. Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini dengan setia dan taat. Bapak Ibu yang terkasih, persiapkanlah hatimu, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kasih setia, Tuhan menyinari wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Berkat yang daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertaimu saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak James untuk pelayanannya yang luar biasa ya bagi kami semua. Semoga pelayanan Pak James diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah stay bersama kami sampai selarut ini. Dan semoga pelajaran hari ini menjadi berkat ya bagi Bapak Ibu sekalian dan juga semakin memperteguh dan menumbuhkan iman Bapak Ibu sekalian. Amin. Baik Bapak Ibu, selamat beristirahat. Dan untuk kelas ini ya tetap akan ada di minggu depan di hari yang sama dan juga di pukul yang sama dengan tema-tema yang menarik lainnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.